Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel sekitar kita. Bayi bajang adalah salah satu makhluk gaib yang berwujud anak kecil. Bayi bajang diyakini sebagai anak yang meninggal dalam kandungan atau bisa juga anak masih berusia kecil. Tidak setenar makhluk gaib lainnya seperti kuntilanak, gondoruo, pocong dan lain-lainnya. Hal ini mungkin dikarenakan jarang adanya penampakan atau interaksi gaib dari bayi bajang dibanding makhluk-makhluk gaib tersebut. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bahaya dendam bayi bajang dan ancaman bagi orang tua bayi bajang. Simak dengan lengkap, agar kamu dapat manfaat. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan tekan subscribe, like dan tinggalkan komen. Kita mulai dari asal-usul keberadaan bayi bajang. Menurut keyakinan dan budaya, khususnya di wilayah Jawa dan Bali, bayi bajang adalah salah satu makhluk gaib dari golongan arwah atau roh. Yang artinya, golongan manusia yang meninggal dunia. Sesuai namanya, makhluk gaib ini berwujud seorang bayi atau anak kecil. Hal ini sesuai dengan usia kematiannya. Berbeda dengan manusia di alam dunia, dalam dunia ruh atau arwah, setiap arwah bisa berkomunikasi meski meninggal pada usia bayi atau anak kecil. Tetapi memiliki kesamaan dalam perilaku sesuai tingkatan usia. Perilaku bayi bajang tak ubahnya seperti anak kecil di dunia. Bagaimana pandangan agama Islam tentang bayi bajang? Tidak ada konsep tentang bayi bajang dalam Islam. Akan tetapi ada pandangan yang cukup jelas mengenai bayi yang meninggal sebelum dewasa. Berdasarkan ajaran Islam, bayi yang meninggal sebelum mencapai usia balik atau pubertas dianggap berada dalam keadaan fitrah dan akan masuk surga. Seperti dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Juga dalam hadis Sahih Muslim. Anak-anak kaum muslimin yang meninggal akan menjadi penghuni surga dan mereka akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Hadis ini menjelaskan, bayi yang meninggal dunia dianggap bersih dari dosa dan akan langsung masuk ke dalam surga. Mereka tidak mengalami siksa kubur atau halangan lainnya. Dan mereka menunggu kedua orang tuanya di pintu sorga. Memang sangat terbatas dalil-dalil yang menerangkan tentang keberadaan bayi bajang dalam Islam. Lantas, apakah bayi bajang dapat berinteraksi dengan orang tuanya? Arwah bayi bajang, yang umumnya seumuran anak kecil, sudah bisa berkomunikasi meskipun wujudnya belum sempurna, layaknya bayi atau anak kecil. Kondisi atau wujud dari bayi bajang tergantung dari doa dan amalan baik dari orang tua dari bayi bajang tersebut. Jika orang tua memperlakukan dengan baik seperti umumnya kepada manusia dewasa yang meninggal, seperti selalu mengingat dan mengirim doa, kondisi bayi bajang akan bahagia dan membalas doa orang tuanya. Demikian juga sebaliknya, jika orang tua melupakan, tidak memberi nama dan tidak pernah mengirim doa, bayi bajang akan memiliki dendam kepada orang tuanya. Layaknya anak yang hidup, perlakuan tidak adil pada satu orang anak akan menimbulkan kecemburuan pada anak yang lebih mendapat perhatian. Anak yang telah meninggal hanya berharap diingat dan didoakan. Kewajiban yang mestinya sangat mudah dan murah dibandingkan ketika membesarkan anak yang hidup. Di mana diperlukan perhatian serta biaya yang besar untuk merawat dan membiayai hingga dewasa. Apa perbedaan bayi bajang dalam keadaan bahagia atau marah? Bayi bajang yang bahagia adalah bayi bajang yang telah sempurna, beristirahat tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Memiliki orang tua yang ikhlas akan takdir dan arwah bayi yang selalu menerima doa dari orang tuanya sebagai wujud kasih sayang orang tua. Dan dia juga akan berdoa dan menanti bertemu orang tuanya di pintu surga. Hal bertolak belakang terjadi ketika orang tua bayi bajang mengabaikan keberadaan bayi bajang. Tingkat kemarahan bayi bajang sangat beragam, tergantung seberapa buruk atau abai orang tua kepada bayi yang meninggal dunia. Secara garis besar bisa digambarkan dalam beberapa kondisi. Pertama, bayi yang terpaksa harus digugurkan akibat faktor kesehatan ibunya. Tapi kemudian dilupakan dan tidak didoakan. Bayi bajang bisa masih ada di sekitar orang tuanya, dia masuk ke dalam tubuh orang tua, baik ibu atau bapaknya. Kemarahan bayi bajang hanya bertujuan menuntut orang tuanya untuk selalu ingat dan mendoakan. Yang kedua, kematian bayi atau anak sebagai tumbal ilmu hitam. Bisa disebabkan oleh perjanjian leluhur yang merusak anak cucu. Perjanjian sebagai tumbal bisa mengambil janin yang ada dalam kandungan,
Seorang ahli spiritual pernah menanyakan kejadian seorang bayi bajang hilang dalam kandungan. Bayi bajang tersebut menyatakan bahwa ia diambil oleh sosok gaib yang sangat kuat dan dijadikan budak. Setelah ditelusuri, ini merupakan perjanjian yang dilakukan leluhurnya untuk mengambil bayi yang dikehendaki pada anak keturunannya. Kasus seperti ini memang jarang terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi. Bayi bajang bisa marah kepada orang tua karena tidak menjaga dengan ibadah dan doa ketika orang tua sedang mengandung si bayi. Yang ketiga, bayi yang sengaja digugurkan tanpa alasan yang masuk akal, atau bahkan sengaja dibunuh. Bayi bajang merasakan pedih dan tersiksa saat dia dijatuhkan atau digugurkan. Tentu ini menimbulkan kemarahan yang sangat besar bagi arwah bayi yang meninggal. Dalam hal ini berarti kemarahan dan dendam bayi bajang. Dendam bayi bajang kepada orang tua bahkan ke saudara-saudaranya yang hidup. Dengan tujuan merusak secara mental dan fisik, agar tidak bahagia. Bayi bajang bisa keluar masuk tubuh orang tuanya untuk menimbulkan amarah, kecemasan, merusak ketenangan dalam keluarga. Bayi bajang tidak akan berhenti sampai orang tuanya meninggal dunia. Sedang dari sisi orang tua yang menggugurkan, bersiaplah menerima balasan, karena sesungguhnya dia telah membunuh hamba Allah yang telah dititipkan kepadanya. Balasan di dunia dan akhirat menanti, jika tidak segera menyesali, memohon ampun dan melakukan taubatan nasuha. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari godaan syaitan, dikuatkan iman dan Islam kita hingga akhir usia, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan tinggalkan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.